Kemudian satu lagi, menjadi sebagai penengah bagi orang lain yang berseteru. Itu makna islah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya begini, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah, akan didengar oleh Allah, illa qati'ar rahim, kecuali doanya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang hana putak je, hana didengar oleh Allah, tidak direspon, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, sebaik apapun hebatnya, sehebat apapun ibadahnya, kalau dia sudah qati'ur rahim, maka hanya pakai. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Kita sekarang sudah memasuki pembahasan tentang babul islah bainan nas. Jadi judul-judul per judul ini itu diberikan oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Jadi artinya supaya kita mudah untuk memahaminya. Ini judul ini bisa dua pemahaman. Yang pertama, jadilah orang yang memaafkan orang lain. Ya. Yang kedua, jadilah orang yang mendamaikan antara dua orang lain yang berseteru, ya, yang karu satu sama lainnya. Jadi ada hadis anjuran untuk memaafkan orang lain. Kemudian satu lagi, menjadi sebagai penengah bagi orang lain yang berseteru. Itu makna islah. Jadi sebelumnya kita ambil beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Jadi Allah menyuruh kita untuk bertakwa, dan hendaklah wa aslihu dzata bainikum. Jadilah sebagai penengah di antara dua orang yang berseteru. Jadi maknanya apa? Takwa ini, sifat takwa itu dibarengi dengan sifat seorang menjadi penengah bagi orang lain yang berseteru. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Jadi orang mukmin itu bersaudara. Kenapa bersaudara? Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, itu orang yang sujud, yang bayar zakat, itu saudaramu, itu kata Rasulullah. Dan haram darahnya. Ya, jadi hanya tak pegang tak hali darah gop. Hali darah. Orang itu salat juga seperti kita. Mereka juga bayar zakat. Ya, maka Rasulullah mengatakan yang salat sama-sama kamu, yang dia itu bayar zakat juga, bersedekah juga, maka haram darahnya, kata Rasulullah SAW. Maka nanti berfungsilah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh orang mukmin, yaitu sama dengan membunuh orang mukmin, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, yang membunuh orang mukmin. Sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Oh ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kalau kamu itu seorang mukmin, ya nama. Kalau kamu masih menganggap orang lain itu saudaramu, fa aslihu baina akhawaikum,
maka hendaklah kalian mendamaikan antara dua orang yang sedang berseteru, atau dua kelompok, atau dua kubu yang sedang berseteru. Kalau mereka beriman. Berarti kalau tidak beriman, nggak usah berdamai. Berarti hana beriman ini. Tidak beriman. Rugi dia salat, rugi beribadah, rugi dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berdamai. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya begini, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah, akan didengar oleh Allah, illa qati'ar rahim, kecuali doanya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang hana pudak je, hana didengar oleh Allah, tidak direspon, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, sebaik apapun hebatnya, sehebat apapun ibadahnya, kalau dia sudah qati'ur rahim, maka hanya pakai. Sekarang kita hadis yang pertama. Ini memang di dalam hadis ini itu tidak hanya as-sulhu saja, perdamaian saja, memang ada yang lain-lain nantinya. Makanya Syekh Sulaiman Al-A'raj ini memasukkan ini ke dalam judul Babul Islah. Babul Islah. Nanti islah ada di situ, dan ada juga pembahasan lain di dalam hadis ini. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama. Apa itu sulama? Sulama ada yang mengartikan tulang, ada yang mengartikan persendian, sendi-sendinya sulama nanti, Pak. Maka di dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, persendian manusia itu ada 360 sendi. Nyuna engsel-engselnya mandu menyota kira mandu, nyana hertoh 60 sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi sebagian nanti mengatakan itu ezam itu tulang. Ada tulang ini macam-macam, 360. Ya, jadi ada yang mengatakan persendian, ada yang mengatakan tulang. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Jadi dari setiap tulang, setiap sendi yang ada pada manusia, dia bisa bersedekah dengan itu. Ya, nanti ada sebagian orang mengatakan begini, kiban tamu terdekat peng hana, tapu-tapu hana, kiban tamu terdekat. Maka diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Setiap tulang yang ada dalam tubuhmu, setiap persendian yang ada dalam tubuhmu, kamu bisa bersedekah dengannya. Kamu bisa bersedekah dengan persendian itu. Bagaimana caranya? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya, jadi sedekah itu bisa kamu lakukan dari pertama terbit matahari sampai terbenam lagi. Biasa kalau orang punya duit, itu sedekahnya ketika ada duit saja. Tetapi Rasulullah mengatakan, kalian itu anggota tubuh bisa bersedekah dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Jadi kalian bisa bersedekah. Yang pertama kata Rasulullah, ta'dilu bainatsnaini sadaqah. Jadi kalian itu mendamaikan dua orang yang sedang ribut, itu sedekah. Makanya ketika kalian melakukan itu, tulang-tulang kan bergerak semua. Getenya tajak kenan, tak pegah yang get-get, tak pedamai yang baik. Itu saja sudah sedekah. Itu kalau kita tidak punya duit dan lain sebagainya. Damaikanlah orang lain yang berseteru, itu sudah sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kita mengambil orang lain, dia susah untuk naik kendaraannya, dapat kendaraan ganya. Atau kita naikkan kendaraan kita, itu saja sudah sedekah. Jadi makanya padunggo tapi gop ho tajak nyampikan sedekah. Ina mendang kaidu sedekah inan mak. Ya. Jadi artinya mudah sekali untuk bersedekah. Menolong orang lain untuk naik ke kendaraannya. Orang Arab biasa kendaraan kan unta, kuda lagi. Susah naik kuda, susah naik unta. Tapi idanya. Itu saja sudah sedekah. Karena kita bergerak dengan anggota tubuh kita, dengan tulang-tulang kita. Atau kita mengambil dia dan menaikkan kendaraan kita, itu juga sedekah. Ini kalimat di sini, ini sudah masuk ke dalam ijaz. Ijaz kenapa? Tidak disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW
dabbati fatahmilu 'alaiha sadaqah, tidak. Ya, tapi sudah mengandung makna fatahmiluhu 'alaiha sadaqah. Itu juga sudah sedekah. Atau kata Rasulullah, tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Jadi kita mengangkat barang beliau, beliau ingin jualan dan lain sebagainya, kita angkat barangnya, kita naikkan ke dalam kendaraannya, itu juga sedekah. Jadi artinya begitu mudah sekali untuk bersedekah. Pada suatu hari, para sahabat ketika sedang salat, sahabat kan le yang gatin. Jadi termasuk orang-orang Ansar, termasuk muhajirin, kaum muhajirin, yang mereka meninggalkan hartanya sehingga tidak dapat apa-apa. Sehingga mereka itu termasuk juga ahlu sufah. Ahlu sufah apa? Tinggalnya memang di masjid, tinggal di masjid, karena tidak punya tempat tinggal. Jadi pada suatu hari, ketika sahabat Rasulullah ini sedang salat berjamaah, rupanya datang para pedagang-pedagang kaya juga. Mereka salat juga. Ketika habis salat, pedagang ini karena hartanya banyak, dia keluar dari masjid, kemudian dia bersedekah membagi harta kepada orang lain. Sedangkan orang miskin tadi, hei tipu-tipu, dan apa yang kita bersedekah? Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tadi sujud di masjid yang sama, kami ruku, kami juga beristighfar, kami juga memuji Allah, kami bertahmid, kami takbir. Tetapi bedanya kami dengan kelompok itu apa? Mereka orang kaya ya Rasulullah. Mereka mukmin yang kaya. Setelah salat mereka keluar, mereka bersedekah. Kalau kami mau sedekah apa? Mau sedekah apa kami? Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalian sudah bersedekah untuk diri kalian sendiri, kata Rasulullah. Jadi makanya orang yang sering beristighfar, Pak. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nyana perlaya katanya kali tamu sedekah orangnya. Kita tamu sedekah, kedra tamu sedekah, Pak. Kita ini bersedekah untuk diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita ini diberikan kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ke Allah. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya kalian teringat kepadaku, fadhkuruni azkurkum, washkuruli wa la takfurun. Kalian dekat denganku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, satu jengkal, saya itu satu hasta. Jadi makanya ketika kita berzikir kepada Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita takbir, itu kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda mencengen harta sedekah, Mbak. Ya. Sekarang kita lanjut. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimat thayyibah itu sedekah. Ada yang mengatakan kalimat thayyibah itu itulah tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang mengatakan kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Tidak mesti yang tadi itu. Tidak mesti yang tadi. Kita duduk-duduk mengucapkan kata-kata yang baik. Berarti kebalikannya apa? Temena itu dosa. Ya, nembaknya. Ini kalau di dalam mafhum mukhalafah, di dalam kajian usul fiqh ada pembahasan namanya mafhum mukhalafah. Artinya kalau seandainya hadis ini wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat yang baik-baik yang keluar dari mulut kita sedekah, berarti kebalikannya apa? Kalimat yang tidak baik itu dosa. Makanya kalau seandainya nyo dapat tebit kata-kata jorok, kata-kata kuto yang menyakiti hati orang lain, itu dosa, lebih baik dapat tebit. Ya, baik dapat tebit. Maka beristighfarlah supaya dapat pahala. Kalau kita datang menagap, kemudian pahala le, kemudian ada syai, Pak. Ya. Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sanah sadaqah. Yang katanya tajak dari rumah jauh masjid. Setiap langkah kita itu sudah dikira sedekah. Ya, nembak sedekah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda begini: barang siapa yang berwudu di rumahnya, wudu yang sempurna. Jadi arti sempurna binau.
kan gerah jaro mentang habisnya gaki mesti mentang gerah handi. Gaki mesti ke berah Pak. Ini apakah sah begitu? Imam Syafi'i mengatakan qabla ayajifa, sebelum kering sah hana pupu, tapi belum sempurna lagi Pak. Tetapi ada imam lain mengatakan kalau sudah kering hana sah le. Nyo gaki inde darah mesti mentang gaki, no darahnya mentang le. Terakhir ka gaki, darah mesti gede. Jadi makanya yang dikatakan berwudu yang sempurna, dia sudah menyelesaikan wudunya di rumah sampai menyuci kakinya. Berarti maknanya apa? Kalau dia belum berwudu, kalau makna hadis itu, mafhumul hadisnya, mantukul hadisnya, kalau dia belum berwudu, maka tidak akan terjadi seperti ini. Maka harus berwudu dulu. Kalau berwudu, maka dia akan diberikan 10 kebaikan dan diangkat 10 kejahatan. Maka wudunya di mana? Wudunya di rumah. Tapi boleh kita wudu di rumah, kemudian tajdidnya di sini boleh, hana masalah. Yang jelas kali tak cok wudu dari rumah. Ya, jadi usahakan ambil wudu dulu di rumah baru berangkat kemari. Yang pertama kita itu diangkat kejahatan 10 kejahatan diangkat. 10 derajat diberikan. Yang ketiga, tanah yang kita injak itu sebagai saksi di padang mahsyar kalau kita ada pergi ke masjid. Tanah yang kita injak itu, kalaupun kita tidak pergi ke masjid, menjadi saksi kalau kita berbuat maksiat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maksud yauma idzin tuhadditsu akhbaraha al-ardu wal imadu wat turabu, kata beliau. Nyan tanah, bumi, bintih-bintihnya, tiang-tiang ini di padang mahsyar akan menjadi saksi. Maka jika katanya, kalau ingin bersedekah hana perlaya ibu kalian liga Pak. Nah yang kalian Pak. Artinya apa? Yang ada di sekeliling kita itu menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Tembok ini jadi saksi. Maka ketika bersedekah sesuatu hana perlayanya hidup liga gimana caranya? Hana pupuhan ibu kupu hidup liga Pak. Bahkan kita diketahui oleh orang lain, dikhawatirkan pahala kita itu hilang begitu saja. Enggak ada kan? Sudah. Berarti pergi ke masjid saja itu nilainya kita sudah bersedekah. Ini pagi ini kita sudah bersedekah Pak. Kenapa? Karena kita pergi ke masjid. Oh, bagaimana pergi dengan kendaraan Pak? Sama saja. Sama saja. Ada seorang sahabat. Jadi waktu itu memang mungkin nilainya yang berbeda Pak. Nilainya yang berbeda. Ini kalau kita lihat dalam hadis itu. Ada seorang sahabat dilihat oleh sahabat yang lain. Dia pergi ke masjid dengan kaki, dengan tapak aja. Ketika itu apa? Sahabat satu lagi menawarkan binatang onta untuk dia. Nyo, lunjuk onta ke masjid. Nya supaya mangat nejak masjid. Baik ini Pak. Pakan baik. Karena kalau onta itu cepat dia jalan nih Pak. Bangga aja. Kendaraan itu bangga aja. Walaupun pahala demeci katanya Pak. Tapi kalau langkah-langkah itu kan lama dia. Maka saya mau dapat pahala dari langkah-langkah saya saja. Satu. Yang kedua, ada sahabat yang rumahnya di samping masjid. Supaya pahalanya banyak, geputar-putar masjid kayaknya nih Pak. Geputar-putar baru kita mengalah masjid. Ya nih Pak. Waktu ditanya kenapa? Supaya pahala saya banyak. Ya, supaya pahala banyak. Nyo masalahnya yang to pihak nanti yang tutah nih Pak. Nyo yang to pada masa Rasulullah putar-putar apa? Putar-putar masuk ke masjid. Ya. Jadi tidak ada alasan jauh. Makin jauh makin lebih pahala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, wa tumitul adza an tariqi sadaqah. Ini kalau ingin cari sedekah juga, maka pindahkanlah yang ada di jalan yang memudaratkan orang lain. Ini yang dimaksud dengan adza di sini masuk semuanya, Pak. Termasuk durau, ya Pak. Duraunya, duri di jalan. Termasuk labang. Apa saja yang memberikan mudarat. Walaupun itu hal yang kecil. Maka jadi baik peremeh hal-hal kecil, Pak. Seorang bisa masuk neraka gara-gara kikir terhadap hal yang kecil. Ya, Pak. Inilah namanya wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu apa? Kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan harta berharga. Padahal bukan itu terjemahannya. Ma'un itu harta yang tidak berharga. Ya. Kalau kita lihat, coba lihat semua terjemahan. Ma'un itu maknanya harta yang berharga. Wa yamna'unal ma'un. Bukan itu terjemahannya. Coba lihat di dalam berbagai semua tafsir boleh. Walaupun nanti ada sebagian ada 10% yang mengatakan itu harta yang berharga.
Tapi 90% mengatakan al-ma'un itu harta yang simple-simple, lagi jarum. Ini kata Ibnu Abbas. Al-ibrah, al-khayt, jarum benang. Maknanya orang bisa masuk ke dalam neraka gara-gara imekrit bak jarum, imekrit bak benang memang. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan begini. Bak jarum mentang imekrit yang halubut pelam yang raya. Ya, nampak. Jadi maknanya harta itu tidak berharga. Dia bisa masuk ke neraka gara-gara hal yang tidak berharga. Nanti walaupun diterjemahkan hanya mungkin 10% ditafsirkan itu yang berharga. Maksudnya apa? Jarum itu sangat berharga sekali bagi orang yang pinjam. Sangat berharga. Hai nijuk jarum fiat, berharga sekali. Karena dia tidak punya jarum ya, di rumah. Atau benang. Tapi betanlah katanya gara-gara hal yang ubud, seorang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam kategori wailun. Wailun itu celaka. Celaka atau sebuah lembah yang berada di dalam neraka. Itu namanya wailun. Maka orang yang kerit, walaupun hal yang kecil, maka tempat dia pertama sekali neraka dulu. Dibakar karakter kerit itu ilmu. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan pun ke dalam surga. Setelah Allah berdialog dengan para malaikat, apa kata Allah? Masukkan dia ke sebuah telaga, mandikan dia dulu. Kenapa disuruh mandikan? Supaya be'na tabiat di dunianya nabak ketanyo sehingga ketanyo tambah dalam surga nyampe nali. Makanya dalam hadis itu disebutkan fana bata sya'ruhu, rambut dia rambut baru, ya rambut baru. Wana bata lahmuhu, dagingnya juga daging baru, bukan daging makan haram dulu, tidak. Bukan daging yang dia dari duit untuk beli daging itu diperoleh dari yang haram, sehingga dagingnya tumbuh daging yang haram. Maka gayu pemanau oleh Allah, gayu pemanau supaya apa? Tumbuh rambut baru, tumbuh daging baru. Makanya kenapa orang musyrik itu dalam neraka gepemanau getet oleh Allah, Pak, sehingga syirik itu susah sekali untuk hilang. Kagetet sudah hancur tulang-tulangnya, balik lagi, hancur lagi, balik lagi. Untuk apa? Liyazuqul azab, untuk merasai azab itu sedemikian rupa azab itu. Terima kasih.